Ya pemirsa, kita kembali lagi pastinya juga di program UI Corner dan pastinya juga untuk episode dengan bintang tamu untuk edisi kali ini yaitu Bapak Dr. Handes Alfian Ibrahim MS. Nah yang pastinya juga sekarang ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Rektor 3 di Universitas Budaya Indonesia. Nah tadi juga seperti di sesi pertama ya dari beliau sampaikan itu perjalanan karirnya dari masa kuliah kemudian langsung berkecimpung di dunia pendidikan, di dunia pemerintahan juga. Wah ini juga kayak hampir semua jabatan gitu ya, apalagi juga jabatan-jabatan tertinggi di akademisi ya. Nah dan pastinya juga sudah beliau jalankan dengan baik dan hasilnya juga bisa dinikmati sama masyarakat luas gitu. Oke, nah jadi sekarang ini karena dari behind the scene tadi ya, jadi kita juga sempat ngobrol juga di belakang layar. Ternyata Bapak udah retirement atau juga pensiun itu udah hampir 10 tahun gitu Pak ya. Nah, jadi saatnya sekarang juga ini masih memberikan kontribusi. Nah, apalagi juga mungkin dari background karir Bapak Pak ya, waktu Bapak masih aktif dulunya dan sekarang masih aktif ya. Tapi itu juga tidak jauh-jauh dari namanya juga bagaimana pemberdayaan mahasiswa, peningkatan segala macam dan ini juga mungkin yang menjadi ruang lingkup tugas dari seorang wakil rektor 3. Nah, tapi mungkin lebih spesifiknya buat pemirsa di rumah atau juga mungkin teman-teman dari akademisi mungkin sedikit pengen tahu juga ya. Nah, sebenarnya nih Pak, untuk job desk dan tanggung jawab posisi sebagai warek serta perannya untuk sebuah universitas Pak ya. Nah, terutama juga mungkin secara langsung di Universitas Budaya Indonesia, mungkin Bapak bisa sharing nih sama pemirsa. Terima kasih Pak Armia. Saya itu pensiun di tahun 2012 dengan pangkat 4E top Pak. Wah. Nggak ada lagi di atas 4E. Iya benar, itu udah topnya Pak ya. Tetapi dari segi akademi saya waktu itu adalah lektor kepala. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya tidak bisa kembali S2 mau mendalami untuk doktor, itu nggak ada lagi waktu lah gitu. Iya. Tapi bagi saya nggak ada persoalan itu, karena ada kawan yang bilang, apa kamu? Profesor enggak, doktor enggak, pensiun sama-sama aku. Beliau profesor, 4E. Dan banyak teman-teman yang lain yang tidak tahu persis, panggil saya itu profesor. Saya bilang, janganlah, saya enggak profesor, tapi rektor kepala. Nah, jadi oleh karena itu, waktu saya dipanggil oleh Ibu Rektor, Ibu Dr. Marniati, Pak Alfian tolong rekom, ada warek 1 dan warek 3 di Budia. Saya jawab apa? Bu, Ibu sudah kenal saya dan saya juga kenal Budia. Maaf, saya tidak bisa merekomendasi orang lain untuk jabatan itu. Tapi kalau Ibu sudah kenal saya, kenapa nggak saya saja gitu? Itu jawabannya gitu loh. Nah, jadi dipanggillah saya Pak Alfian di warek 3. Pada waktu pelantikan saya itu dibacakan kan SK-nya? Iya benar. Bukan hanya kemahasiswaan dan alumni saja. Tapi apa? Tugas saya itu, job desk saya itu adalah innovation. Nah, berarti saya ditugasi memikirkan bagaimana yang belum ada diadakan dan yang sudah ada ditingkatkan gitu. Itu innovation. Ya, bagaimana dan apanya inilah yang saya sedang dalami dan pelajari karena ingat saya itu dilantik 2 Desember 2021. Nah, berarti dengan hari ini 13, berarti baru 1 bulan lebih. Iya, benar. Ya. Nah, di samping itu apa? Di samping itu juga saya ditugasi untuk memikirkan pengendalian mutu. Nah, pengendalian mutu, kemudian kerjasama, penelitian, pengembangan, kan? Nah, baru kemahasiswaan dan alumni begitu. Nah, karena jadi saya katakan sama teman-teman yang menanyakan, jangan lihat bilangannya gitu. Nah, karena kalau disebut bidang 3 di mana-mana, umpamanya orang berasosiasi bahwa tugasnya kan bagaimana mengendalikan mahasiswa berikut pemerintahan mahasiswanya gitu, UKM dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana merangkul alumni. Ya, tapi itu bagian daripada job desk saya. Dan alhamdulillah tadi pagi saya melapor ke Rektor Universitas Syakuala, Pak Samsul Rizal, Profesor.
menerima saya di pukul 8.15 tadi pagi. Saya lapor beliau. Saya lapor beliau bahwa saya pensiunan unsia, kan? Tapi sekarang dipercayakan menjadi wakil rektor di UDIA. Saya mohon bantuan Bapak. Iya. Ya, kenapa? Efeknya adalah dalam rangka kerjasama sebentar lagi nih, kita akan melakukan kerjasama dengan unsia. Nah, dan Ibu juga mengusulkan ke saya, Ibu Rektor, tolong ke UIN. Kemarin saya juga datang ke UIN dan UIN sangat welcome kerjasama apa dan sebagainya yang akan kita perlukan dan kembangkan di masa-masa yang akan datang. Pokoknya ada bahasa Inggris, arsitek juga ada di UIN, juga ada di Syakuala umpamanya, kan, farmasi yang lain-lain lah gitu. Benar. Nah, jadi ini sudah kita rintis. Insya Allah, dan dalam waktu dekat juga Ubudia akan melakukan promosi untuk merekrut. Ada dua kan kita, satu yang reguler dan satu yang non reguler. Ya, yang non reguler ini adalah teman-teman yang belum bersempat sekolah tapi dia sudah pernah akademik, sudah pernah di sarjana muda sebagainya. Nah, itu silakan dalam bidang-bidang ilmu tertentu kita ada, dan kita akan melakukan promosi itu ke kabupaten kota di Aceh. Di kabupaten kota. Jadi bukan hanya Banda Aceh besar saja. Nah, kemudian saya dilaporkan juga sudah pernah ada kita 8 desa kerjasama dengan Ubudia yang berkaitan dengan KKN dan sebagainya. Nah, saya usulkan sama Ibu untuk program 2022 ini 8 desa mungkin ditambah 2 desa atau berapa desa. Kemudian nanti kita buat semacam pertemuan, ya, dan kita minta desa-desa itu membawa calon mahasiswa. Jadi bukan hanya kita kasih tahu bahwa kami perlu ini, bukan. Mohon Pak Kepala Desa menyertakan 10 orang mahasiswa, calon mahasiswa yang potensi untuk melanjutkan pendidikan tapi miskin. Orang tuanya tidak mampu. Kenapa? Karena kita punya skim untuk beasiswa. Ya. Nah, jadi Yayasan Ubudia sudah menyediakan 100 mahasiswa yang tahun yang lalu menurut informasi yang saya terima belum optimal terserap. Jadi tahun ini kita coba optimal terserap. Belum lagi beasiswa KIP, yang dulu bidik misi gitu. Nah, dari segi kekuatan kemudahan pendanaan ini satu peluang kekuatan bagi kita untuk insya Allah ke depan mahasiswa kita akan, meskipun kita punya tantangan karena jumlah mahasiswa di Aceh sekitar lebih kurang 40.000. Kemudian daya serap masing-masing PTN saja itu ada 5.000-an dan sebagainya, kan? Nah, sisa-sisanya barangkali di swasta, di akademik, di sekolah tinggi. Nah, ini satu fakta memang dalam kita bersaing. Kan? Nah, tentu dalam persaingan itu ada strategi. Nah, pastinya juga pemirsa ini sangat menarik sekali ya. Nah, mungkin di sesi ini juga, nah karena ini kalau sudah berbincang-bincang dengan beliau ya, nah pastinya juga mungkin saya sudah di luar draft nih Pak ya, jadi saya mengikuti alur dan pastinya juga ini tanpa sudah merangkul semuanya juga, jadi program-program kerjanya, dan tentunya juga kalau tadi mungkin seperti Bapak sampaikan juga Pak ya, nah itu kalau sekarang ini itu dari nggak hanya di sektor pendidikan tapi juga mungkin di sektor industri atau juga mungkin di sektor pemerintahan dan juga dari swasta tuh. Nah, itu juga sekarang zamannya saatnya untuk kolaborasi gitu Pak ya. Nah, bersinergi dalam kerjasama. Nah kalau misalnya kalau di universitas sendiri nih Pak ya. Nah, itu juga kenapa sih itu juga menjadi poin penting di zaman sekarang itu saatnya untuk
bekerja sama, berkolaborasi ya di dalam berbagai bidang. Nah mungkin itu satu pertanyaan di sesi ini bisa dijawab gitu Pak, sebelum kita break sebelumnya. Kenapa pentingnya kolaborasi dan sebagainya? Bisa nggak saya memberikan contoh? Oke. Jari-jari tangan, kalau dia sendirian, dia nggak kuat. Tapi dia punya fungsi masing-masing. Ibu jari biasanya memuji, dan jari kelingking atau jari manis biasanya cincin atau apa di tangan mereka. Tapi kalau mereka masing-masing tanpa ada kaitan hubungan, itu nggak punya arti apa-apa, hanya simbol saja. Oke. Tetapi kalau kita gabungkan kepalan, tangan, meninju orang, kalau kena hidung berdarah. Iya, kok ada semua udah terkepal gitu Pak ya, udah terikat dan bersatu. Jadi oleh karena itu dengan mengambil contoh ini, maka kolaborasi kerjasama, tentu saja kerjasama saling menghargai dan saling menghormati masing-masing fungsi. Oke. Nah oleh karena itu saya melihat, apalagi dengan konsep-konsep kerjasama ini sudah dibuktikan. Ya, yang saya tahu waktu di Syakwala 59 itu Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi sudah ada, tetapi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, karena Syakwala belum lahir. Ya, Syakwala kapan lahir? Tahun 61. Fakultas Ekonominya 59. Bukan Fakultas Ekonomi Pak ya, tapi di bawah Universitas Sumatera Utara. Nah ini kan kerjasama artinya. Nah kemudian dalam perkembangan kerjasama ini meningkat dengan UI, juga mungkin teknik. Iya. Teknik Unsia itu pertamanya dengan Gajah Mada. Oke. Iya. Nah banyak dosen-dosen dan banyak mahasiswa teknik yang awal disekolahkan. Ini kan konsep kerjasama juga. Iya. Nah jadi karena itu kerjasama ini merupakan satu keharusan, ya, apalagi kalau kita lihat di mana-mana dalam rumah tangga, dalam bernegara, kan, kerjasama ini menjadi keniscayaan dan keharusan gitu. Oke, nah kita break sebentar nih Pak ya, sambil setelah jeda pariwara berikut ini, nah pasti juga mungkin perlunya collaboration ya. Nah ternyata itu dari zaman dulu sudah ada Pak ya. Nah jadi mungkin sekarang itu yang pasti juga lebih memantapkan kembali. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, nanti di sesi terakhir ya kita juga akan berbincang-bincang lagi dengan Bapak Alfian. Yang pasti juga mungkin saya ingin kita penasaran bagaimana sih tantangan-tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan sekarang ini. Jangan kemana-mana, tetap di UI Corner.